Ya pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua akan berakhir hari ini. Lalu bagaimana dukungan pemerintah daerah kepada atlet-atlet berprestasi dan nasib infrastruktur olahraga di Papua pasca PON 2020? Kami hadirkan tayangan perbincangan rekan kami Stefani Patricia bersama Menteri Olahraga Zainuddin Amali. Nah, pembinaan atlet tentunya juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berapa besar dana pembinaan atlet setiap tahunnya dan bagaimana dengan pembinaan atlet daerah? Karena tidak semua daerah memiliki dana untuk pembinaan atlet. Apakah kemudian untuk daerah-daerah ini dananya ditanggung oleh Kemenpora, Pak? Ya, kalau di Kemenpora sendiri sih tidak banyak ya, tidak banyak untuk pembinaan itu. Tetapi kita berharap karena di dalam DBON ini banyak sektor yang terkait, banyak kementerian lembaga yang terkait, sehingga diharapkan mereka juga bisa berkontribusi untuk pembinaan ini. Jadi kalau kita yang di Kemenpora tentu tidak bisa diharapkan banyak karena anggaran kita tidak besar ya. Nah, kemudian daerah juga saya berharap juga bisa mengalokasikan bukan hanya pada saat pengiriman kontingen, tetapi juga mengalokasikan anggarannya seberapapun kemampuan daerah itu untuk pembinaan atlet di sana. Kan ini sekaligus sebagai pembinaan sumber daya manusia yang ada di daerah itu, bukan hanya semata-mata untuk mendorong prestasi olahraga saja, tetapi olahraga di tengah-tengah masyarakat juga tentu kita pentingkan untuk kebugaran masyarakat, untuk kesehatan masyarakat. Nah, yang terseleksi tentu akan menjadi talenta untuk kita dorong ke olahraga prestasi. Selain atlet yang tak kalah penting tentunya, apakah ada juga pembinaan untuk pelatih dan seperti apa bentuk pembinaan untuk mereka? Ya, kalau pelatih ya, kalau mereka tetap ingin menjadi pelatih, tentu kita bantu untuk ya menjadi pelatih yang bersertifikat, menjadi pelatih yang berkualifikasi. Kan tergantung seperti apa ininya, karena sekarang kan semakin ketat. Persyaratan untuk menjadi pelatih itu harus punya kualifikasi sertifikat di berbagai cabang olahraga seperti itu. Nah, kita akan bantu supaya dia tetap bisa melakukan kegiatan dan keahliannya, tetapi sudah lebih aman karena dia sudah punya standar, sudah punya sertifikat dan sudah qualified untuk bisa melatih. Pak Menteri, bahwa kemudian ada anggapan pembangunan infrastruktur hanya dilakukan jika ada event olahraga nasional dan internasional seperti PON dan ASEAN Games. Seperti apa tanggapan Anda? Ya karena memang kita belum punya. Kalau sudah punya kan tidak perlu lagi membangun kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi sekaligus saya ingin menjelaskan, dulunya kan PON itu di Jakarta terus. Nah, sekarang oleh pemerintah diluaskan tempatnya, disebar ke berbagai daerah. Maksudnya apa? Supaya infrastruktur olahraga itu juga akan merata di seluruh Indonesia. Jadi upaya-upaya pemerintah kalau untuk PON Papua ini luar biasa ya, bagaimana arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo kepada kami untuk membuat ini berstandar internasional dan itu terwujud ya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita tinggal menggiring kegiatan-kegiatan itu di Papua. Jadi itu maksudnya kenapa PON itu bergilir di berbagai provinsi setiap 4 tahun sekali, supaya infrastruktur dari olahraga yang ada di daerah itu akan terbangun semua.